Ki Badri menyampaikan, jangan menjadi santri yang nyeleneh. Jadi santri yang nyeleneh bagi saya itu santri yang tidak taat pada peraturan. Saya dengan latar belakang pendidikan yang pada saat itu ya kurang berkembang. Nah, tapi saya itu banyak membaca. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share juga agar bisa memberikan inspirasi yang lebih banyak kepada banyak orang. Oke teman-teman, kali ini kita akan berwawancara atau kedatangan bintang tamu yang juga sangat spesial sekali. Beliau memang tidak banyak nampak di dunia nyata, tapi lebih nampak di dunia tulis-menulis. Beliau adalah seorang penulis atau penikmat dunia tulis. Beliau bernama Bapak Saifullah SOC MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Saifullah ya? Alhamdulillah. Biasa dicapa Pak Sipul atau Cak Sipul ini? Kalau saya biasanya akrab Cak Ipul. Gitu. Oh Cak Ipul ya, sapaan akrabnya gitu ya. Jadi Cak Ipul teman-teman ini adalah seorang penulis buku atau beberapa di majalah mungkin ya. Karena hobi mungkin sudah menjadi profesi juga. Beliau ini sudah banyak menulis buku-buku, salah satunya buku sejarah atau buku profil dari banyak tokoh. Sebelum kita lanjut tentang profesi beliau, kita terlebih dahulu ingin mengenal beliau secara lebih dekat dulu, yaitu tentang latar belakang keluarga dan pendidikan masa kini. Tentunya Cak Ipul seperti yang kita lihat pada saat ini tidak jadi simsalabim kan ya, abrakadabra langsung besar, langsung punya keahlian dan macam-macam. Tentunya kan ada proses-proses Cak Ipul. Kita ingin tahu dulu ini Cak Ipul ini latar belakang dari keluarga serta pendidikannya masa dini dulu kayak apa? Saya sendiri sebenarnya dari pulau kecil di Madura. Di dari Madura ya? Dari Madura. Merantau ke Jawa ini ya? Merantau ke Jawa. Ya. Jadi di pulau saya itu, pulau kecil itu satu dusun cuma. Satu dusun ya? Pulau Jadi, apa itu Cak Ipul namanya? Namanya Pulau Gilingan itu. Pulau Gilingan itu masih desanya ke desa Banmaling namanya. Ya. Kecamatannya masih pindah lagi ke kecamatan ke pulau lain. Pindah pulau lain ya. Kecamatan Gili Genting. Terus kabupatennya masih pindah lagi. Pindah pulau lagi. Gitu. Ya. Jadi Kabupaten Sumeneb di situ. Kabupaten Sumeneb ya. Berarti dari Pulau Madura masih pindah 2 pulau lagi. Iya, masih pindah. Masya Allah. Itu masa-masa kecil saya itu lebih banyak di pulau. Nah, jadi yang namanya di pulau kan penuh dengan kesederhanaan. Terus apalagi di Pulau Madura, terus orangnya emang lebih ya gimana lah, budayanya Madura kan begitu. Budaya Madura itu emang ya lebih berani, terus bahasa ya lebih kepada bahasa lokal begitu. Terus pindah ke beberapa pulau-pulau, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Jadi istilahnya kalau bahasa Yunani itu saya tuh lebih banyak nomaden di pulau-pulau sekitarnya gitu ya, berpindah-pindah. Bukan pindah ke negara ya? Bukan pindah ke negara, pulau, ya? Antar pulau di daerah sendiri. Begitu. Berarti tempat bermain pindah-pindah pulau itu ya? Pindah-pindah pulau, jadi banyak berenang. Satu keluarga Cak Ipul dulu berapa saudara? Kalau saudara saya itu 4. Jadi saya di antara 4 itu saya yang laki cuma. Jadi 1 orang. Kalau dari latar belakang pendidikan dulu sekolahnya di mana aja? Pendidikan saya itu di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum di Pulau Gilingan di pulau itu. Nah, berhubung masih itu Nurul Ulum 2 itu di Pulau Gilingan, yang Nurul Ulum 1-nya di Pulau Giliraja, Desa Banmaling. Pulau lain ya? Pulau lain. Jadi saya kelas 6 itu pindah ke pulau lain, ke Nurul Ulum 1. Oh, pindah pulau. Ya. Ke Pulau Giliraja namanya. Itu terdapat ada 4 desa itu. Saya di Banmalingnya di sekolah MI Nurul Ulum itu, Ulum 1 kelas 6. Terus sanawiyahnya juga di pulau tersebut di situ. Sanawiyah Nurul Ulum. Itu. Satu yayasan ya? Satu yayasan. Betul. Satu yayasan.
Jadi disitulah saya itu lika-liku kehidupan saya, perkembangan saya dengan teman-teman di sana. Nah, lagi-lagi masih masuk deretan pulau ya. Jadi tidak jauh beda lah dengan di Pulau Gilingan itu. Hanya peningkatan pendidikan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan komunikasi pun juga lebih berkembang saat itu. Hal apa mungkin yang bisa diceritakan ke teman-teman nih Cak Ipul, hidup di pulau kecil, tapi nuansa keislamannya kayaknya tetap kental atau gimana? Di Pulau Madura itu karena saya juga saat ini mengkaji sejarah di pulau saya sendiri ya. Jadi di sana itu memang budayanya seperti yang saya katakan, Pulau Madura kan pulau yang betul-betul hidupnya lebih panas gitu ya. Yang pengalaman yang hidup di pulau itu masa kecil saya itu di sana, karena biasa berenang di situ di laut itu, terus bermain di pantai, jadi lebih bebas. Satu, secara sosial. Di sana juga saya itu di Pulau Gili Raja itu, di Sumeneb itu, karena saya berangkat dari kelas 6 terus pindah sanawiyah di Nurul Ulum itu di sana masa saya dulu. Itu juga ada yang menarik saya di pulau itu. Ya. Apa kegiatan, ada kegiatan karnaval ya 17 Agustusan itu bukan hanya lingkup pendidikan tapi berbaur dengan masyarakat. Jadi rasa nasionalisnya juga tinggi ya, walaupun orang pulau kecil ya. Betul. Terus kalau pada masa Gestapo bulan Gestapo PKI itu ada nyetel sejarah PKI. Sejarah PKI. Jadi saat itu saya tahu sudah, oh ternyata begini PKI, masa-masa PKI. Jadi saat sanawiyah saya, terus waktu DMI saya di Nurul Ulum itu kelas 6 itu, ada salah satu guru yang bagi saya menginspirasi ya. Sehingga saya itu saat itu juga dilatih drama. Dilatih drama saya itu. Pernah undangan di sana. Sehingga yang membentuk saya di Pulau Gili Raja itu dengan ditopang oleh guru-guru serta teman, itu ya banyak berani tampil di pentas, malah ada karaoke dulu, saya juga pernah tampil. Makanya karaoke ya. Makanya saat ini saya itu juga tetap berbaur dengan pemuda-pemuda remaja itu sambil ada acara berkaraoke gitu, untuk bisa enak berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka, itu tujuannya. Karena masa kecil Cak Ipul sudah biasa dengan karaoke ya. Di sana memang tampil dalam karaoke. Itu satu teman dengan masa-masa sekolah. Di luar itu ada latihan. Berarti walaupun hidup di tengah pulau, tentang dunia keislaman, terus nasionalis, juga kecanggihan teknologi waktu itu sudah mulai dikenalkan ya sama guru-guru ya. Itu kalau berkenaan dengan teknologinya kelas 3 MTS saya itu awal mulai saya itu ujian nasional komputerisasi sudah. Itu awal komputerisasi itu waktu kelas saya lulusan ujian nasionalnya kelas 3 MTS. Perkiraan tahun berapa aja? Itu tahun 90-an. Tahun 90-an ya. 93. Tahun 93. Sudah menggunakan teknologi komputer di pulau itu ya. Di pulau itu. Canggih juga ternyata. Nah, terkait dengan keislamannya ya, kalau Madura kan memang sudah umum di situ kan. Betul. Gitu. Jadi kalau di sana itu kan saya ngaji di musola gitu. Di musola itu ada pengajian kitab juga di situ. Istilahnya saya di sana itu bisa dikatakan mondok ya, bisa dikatakan indekos gitu. Karena apa? Di sana itu masih ada banyak family, banyak keluarga di Pulau Gili Raja. Di Mambululu 2 itu ya. Cuma kehidupannya memang lebih bebas, lebih berani tampil, itu terbentuk di sana saya. Terus aktif di pramuka juga, saya di sana aktif di pramuka. Setelah beberapa lama di sana dengan perkembangan yang sederhana sebenarnya masih terbatas, itu kan televisi masih berapa orang yang punya waktu itu? Satu pulau itu Satu pulau itu masih jangkauan berapa rumah untuk nonton televisi. Ada film sinetron Siti Nurbaya, terus lagu-lagu itu yang ngetren dulu itu Poppy Mercury, terus Nika Lardilla itu, terus siapa lagi itu yang penyanyi Pangeran Dangdut itu, Rhoma Irama ya.
penyiar dangdutnya raja yang kecil itu, apa itu? Oh, yang Abeng Misti, ya, Abeng Misti itu. Itu saat itu teman-teman itu sudah merasakan bagaimana lagu-lagu saat itu muncul. Sehingga pada saat ada karaoke tampil itu sudah banyak sudah bisa hafal. Artinya keterbatasan geografis itu tidak bisa menutup semangat teman-teman untuk belajar tentang teknologi dan perkembangan waktu itu ya Cak Ipul ya. Salah satunya, nah setelah dari pulau itu Cak Ipul kan sekarang studinya ke Jawa ini. Gimana sejarahnya kok bisa pindah ke Pulau Jawa ini Cak Ipul? Saya pindah ke Pulau Jawa itu lebih tujuan kepada melanjutkan pendidikan itu ya. Nah, kakak kelas saya itu sebelumnya mondok ke Badri Tuja, Keraksaan. Pondok pesantren Badri Tuja. Pondok pesantren Badri Tuja, Keraksaan. Mungkin karena nama seorang pendirinya itu sudah banyak dikenal ya. Di Pulau Gili Raja itu yang namanya Ki Haji Badri Mas Duki itu sudah banyak kenal orang-orang itu. Kenalnya mungkin karena mengisi di kampanye-kampanye perpolitikan itu. Oh, gitu. Sehingga yang pertama, yang kedua, dan dikenal sebagai tokoh guru Thariqah Tijani. Itu Thariqah Tijani ya. Makanya di Pulau Gili Raja itu, dengan saya pindah dari Pulau Gili Raja ke Jawa, ke Probolinggo ini, itu dampaknya besar sekali itu dari baik hubungan ketorikohan itu ya, sehingga juga di sana ada sejarah Thariqah Tijani yang didirikan oleh Haji Badri Mas Duki. Lah pindah saya ke sini itu masuk ke Aliyah Badri Tuja. Tahun berapa itu? Itu saya ke Badri Tuja itu 94. 94 ya, masuk ke Madrasah Aliyah ya. Masuk ke Madrasah Aliyah, terus sorenya masuk Madrasah Diniyahnya. Madrasah Diniyah. Jadi teman-teman yang belum tahu, salah satu pondok pesantren besar di Kabupaten Probolinggo itu adalah Pondok Pesantren Badri Tuja, yang didirikan oleh Ki Haji Badri Mas Duki, tepatnya di Kecamatan Keraksaan. Nah, salah satunya santrinya dan alumninya ini adalah Cak Ipul ini. Beliau dari pulau kecil merantau ke Jawa, masuk ke pondok pesantren dalam rangka menambah ilmu gitu ya. Nah, pengalaman di Badri Tuja bisa diceritakan mungkin Cak Ipul? Di Badri Tuja saya itu memang karena saya mondok di sana itu berangkat dari terutama pengalaman organisasi nol ya. Hanya pengalaman keilmuan itu tambah berkembang di sana. Jadi di sana itu saya itu dari segi pendidikan ada pendidikan salaf, itu saya juga pernah belajar ngaji langsung ke Ki Badri itu. Terus paginya ya madrasah di Aliyah, itu di situ juga saya ditopang dengan pengalaman organisasi OSIS itu ya. Tuh. Dan pada saat saya kelas 3 Aliyah itu saya menjadi anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Di situ saya ya? di penuh di situ, di penuh. Jadi itu 96-97 itu saya itu. Pada saat kelas 3 itu juga, itu waktu itu ada lomba pidato P4 itu ya, se-Kabupaten Probolinggo. Kalau juara 1 Kabupaten Probolinggo itu dikirim ke provinsi. Juara 1 di provinsi, baru di tingkat nasional. Nah, di waktu itu saya itu juara 1 saya. Juara lomba pidato di kalangan di tingkat SLTA, Madrasah Aliyah, Semia, itu waktu itu yang juara 1 saya. Jago orasi berarti. Orasi. Jadi memang saya itu di Pulau Gili Raja itu saya biasa latihan pidato. Latihan pidato. Jadi masuk ke Badri Tuja sudah bukan hal yang aneh lagi ya, tinggal diasah saja skillnya. Jadi lomba itu juara 1, sehingga yang mewakili Probolinggo waktu itu ke provinsi untuk lomba pidato. Yang putra saya di situ. Gimana hasilnya yang di provinsi Cak Ipul? Yang di provinsi itu bagi saya pengalaman juga. Di provinsi itu ada kendala dulu itu. Kendala teknis ada saja ya, tantangannya orang yang mau berkembang, mau berhasil. Ya, betul. Waktu itu ada semacam ujian bagi saya. Ada salah satu
apa ya, dari luar, unsur di luar itu yang merubah judul pidato saya. Oh gitu. Jadi dari panitia Surabaya itu mestinya saya itu temanya lebih kepada tema UUD 45. Ya. Nah, nyampainya di Probolinggo ini dirubah P4. Sehingga naskah yang dibuat oleh saya persiapannya untuk tampil di Surabaya itu bukan UUD 45 tapi P4. Sampai saya itu singkat cerita ya, nyampe ke lomba tempat lomba di Surabaya waktu itu, akhirnya naskah yang saya siapkan untuk diserahkan ke juri sebelum tampil pidato waktu itu menjadi perdebatan di tingkat panitia. Ini bukan salahnya di Surabaya, panitia Surabaya, tapi di Probolinggo. Jadi perubahan itu bukan karena faktor yang di Surabaya, tapi karena faktor di Probolinggo. Saya akui pada itu akhirnya walaupun bagaimanapun saya tampil, tapi tidak mungkin juara saya sudah, karena tidak sesuai dengan petunjuk sudah. Tidak aturan. Tapi saya itu menyelesaikan waktu itu. Betul. Nah, itu yang pengalaman yang bagi saya dalam dunia orasi ya, dalam dunia orasi, sehingga saya itu komunikasi, kemampuan di orasi itu lebih menopang saya bagaimana cara berkomunikasi yang lebih bagus. Setelah lulus aliyah, Caipul lanjut studinya kemana? Saya lulus aliyah itu rencananya saya mau pindah ke Alamian Madura. Itu kembali ke Pulau Garam lagi ya. Rencana ya? Rencana saya ke sana. Saya pamitan, orang tua pamitan ke Ki Badri, saya juga ke Ki Badri berapa kali pamitan. Pindah ke, hampir melanjutkan mau masuk ke sana. Banyak orang yang ngomong-ngomong di sana itu. Oh di sana itu mahal-mahal dan sebagainya. Akhirnya saya terpengaruh. Orang tua terpengaruh. Pada akhirnya saya itu nganggur berapa tahun. Pindah lagi ke Betuja saya. Kuliah akhirnya di Unzah saya. Unzah dulu. Universitas Hasan Genggong di situ. Saya masuk PAI. Nah, sampai di sana itu saya itu tidak sampai 2 tahun. Kenapa itu, Cai? Saya itu merasa ya, merasa kurang berkembang. Kurang cocok dengan keahlian saya. Saya itu ingin bagaimana skill dan kemampuan komunikasi biar lebih berkembang. Akhirnya saya itu cari informasi. Ternyata di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu, IAI Nurul Jadid, itu ada jurusan dakwah di situ. Jurusan dakwah. Bagi saya ini tepat bagi saya. Akhirnya saya itu tidak mutasi dari Unzah, tapi berhenti di sana total dan masuk di Fakultas Dakwah IAI Nurul Jadid. Nurul Jadid. Dimulai dari semester 1 lagi. Itu tahun 2000 waktu itu saya. Jadi di sanalah bagi saya itu sampai lulus di situ. Jadi banyak belajar jurnalistik juga di sana. Jurnalistik karena saya itu di dakwah itu di KPI-nya saya. Komunikasi penyiaran Islam. Itu. Jadi juga pidato, latihan pidato juga itu di jurnalistik, sehingga di sosial, di filsafat juga itu di Nurul Jadid itu banyak perkembangan. Sama-sama dapat ya. Di luar juga ada namanya kelompok kajian pojok surau. Saya termasuk KKPS ya. KKPS. Oh, berarti Caipul termasuk anggota KKPS ini. KKPS saya sampai lulus. Termasuk senior saya ini, teman-teman. Dulu saya juga anggota KKPS walaupun hanya beberapa hari. Jadi di situ perkembangan di sana saya. Saya banyak belajar di teman-teman di Nurul Jadid, mahasiswa waktu itu. Tapi waktu itu Caipul mondoknya tetap di Badri Tuja. Saya mondok di Badri Tuja. Itu waktu itu saya juga mondok di Nurul Jadid karena saya Nurul Jadid itu ya daftar mondok saya. Oh, bukan hanya kuliah. Biasa bayar seperti santri juga. Iya. Karena saya itu asrama mahasiswa dulu di Cangkruan itu, saya banyak mukim di sana. Saya nggak enak sendiri. Saya hanya kuliah hanya jam sekian sampai jam sekian, tapi saya banyak tidur di sana. Malah saya itu tarhim juga pernah tarhim di sana. Di Nurul Jadid di musola itu. Tarhim di sana, juga aktivitas ubudiyah saya juga ikut di sana. Latihan qori di Nurul Jadid pernah juga ikut saya. Berarti bukan hanya wacana dan dunia filsafat bukan hanya dunia filsafat itu. Jadi saya itu di pesantrennya di situ. Daftar langsung saya, resmi daftar saya. Waktu itu juga mondok di Badri Tuja? Mondok di Betuja. Jadi paginya saya itu ke Betuja. Kan waktu itu saya juga jadi kepala madrasah diniyah di Betuja. Jadi juga
apa namanya ngopene santri yang di diniyah itu saya karena saya jadi kepalanya waktu itu bersama dengan itu. Mantap sekali ya. Pindah ke sewaktu-waktu ke Nur Jadid. Bagi teman-teman waktu itu mau dipertahankan agar banyak netap di Nur Jadid. Tapi bagaimanapun saya itu karena mondok di Baitujah dikasih wewenang juga sana, sudah punya amanah ya. Punya amanah di sana. Akhirnya memilih Badrituja. Akhirnya memilih Baitujah dengan tetap menjaga kesantrian saya di Pondok Pesantren Nur Jadid gitu. Karena saya mondok di sana juga. Berarti namanya Caipul dulu ada di Pondok Pesantren Nur Jadid sama ada di Pondok Pesantren Badrituja. Terima kasih sekali teman-teman, pengalamannya sungguh menginspirasi kita. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu filsafat, ilmu pengembangan teknologi, kekuatan benteng keislaman kita itu tidak boleh dilupakan. Seperti Caipul ini, walaupun masuk tentang ke dunia kajian filsafat, beliau tetap aktif di dunia keumudiahan, dunia kegiatan madrasah diniyah juga begitu. Sebelum kita lanjut diskusi kita pada sore kali ini, setelah pesan-pesan berikut. Teman-teman tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share juga biar tambah memberikan manfaat kepada banyak orang. Lanjut, kita akan berdiskusi tentang profesi beliau sekarang, terutama di dunia pendidikan dan di dunia tulis-menulis. Jadi Caipul ini di samping juga sebagai seorang guru, ternyata beliau ini adalah seorang penulis buku. Kira-kira sudah ada berapa buku yang ditulis sekarang, Caipul? Kalau tidak salah itu ya hampir 10 situ. 7 buku, 7 buku. Lebih gitu. Semuanya sudah masuk ke penerbit ya? Penerbit dan ISBN. ISBN. Buku pertama kali yang ditulis Caipul apa? Saya buku pertama kali itu biografi Kiai Haji Badri Masduki. Kiai Haji Badri Masduki ya. Dan itu saya juga punya itu Caipul. Iya. Penulisnya memang Saifullah gitu. Nah, kira-kira latar belakang penulisan buku geografi itu gimana Caipul? Saya sebenarnya ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi semua kalangan itu. Saya dengan latar belakang pendidikan yang pada saat itu ya kurang berkembang. Nah, tapi saya itu banyak membaca. Di situ di perpustakaan di Badrituja itu banyak kumpulan buku-buku majalah miliknya almarhum Kiai Haji Badri. Nah, di saat itu saya banyak baca. Banyak baca majalah di situ. Banyak. Pada saat membaca itu saya ada berita tentang tokoh Kiai Haji Badri Masduki. Nah, akhirnya saya lainkan majalah itu. Setelah itu saya lanjutkan baca lagi. Ada lagi tentang Kiai Badri. Beberapa majalah itu saya baca. Waktu itu Kiai Badri masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Jadi saya baca itu. Nah, akhirnya muncul di dalam pikiran saya. Dari sana saya muncul pikiran, ini buku Kiai Badri kalau ditulis ini sangat menarik. Ya. Nah, itu. Nah, perkembangan waktu, saya itu hanya inspirasi saat itu muncul tidak sampai kepada penulisan. Nah, pada saat kuliah di Nur Jadid itulah saya itu mulai berkembang dalam jurnalistik, ya karena menulis karena waktu itu ada di perkuliahan itu kan ada bidang jurnalistik juga di Nur Jadid itu di Fakultas Dakwah itu, dan dilatih oleh kalau tidak salah ada dosen saya juga menginspirasi itu Gus Ja'far kalau tidak salah itu yang melatih saya juga dalam dunia tulis menulis. Akhirnya saya terus gali tentang tokoh Kiai Badri di situ ya, baik melalui majalah, melalui referensi buku-buku yang lain, perbandingan. Dan sambil lalu saya konsultasi ke Kiai Haji Tauhid. Waktu itu sudah almarhum Kiai Badri itu. Periode kedua itu Kiai Haji Tauhidul Badri, pengasuh yang mengasuh
Pondok Pesantren Baitul Hijjah. Saya Sampai konsultasi. sekarang ini ya. Gimana tanggapannya Kiai Tauhid waktu itu? Kiai Tauhid waktu itu juga memberikan motivasi bagi saya itu ya. Bahasa Kiai Tauhid yang menginspirasi ke saya. Setelah saya ajukan ke Kiai Tauhid waktu itu, ini tulisannya masih kelihatan kasar. Bagi saya itu motivasi bagi saya. Akhirnya saya untuk terus belajar ya. Terus belajar. Betul. Mencari solusi saya itu. Solusi saya waktu itu, saya banyak beli buku biografi dengan bermacam-macam buku. Untuk dijadikan referensi. Untuk dijadikan referensi perbandingan itu. Saya itu banyak beli akhirnya buku di LKS Yogyakarta yang jadi referensi saya. Makanya waktu itu dengan bahasa, dengan motivasi Kiai Haji Tauhid yang memberikan motivasi kepada saya bagaimana perkembangan tulis menulis untuk lebih dikembangkan, akhirnya cari referensi dan terus saya kembangkan itu. Dan pada akhirnya itu dalam benak saya hampir saya ingin menulis buku, ingin punya karya itu maunya saya itu sebelum saya wisuda. Jadi skripsi saya itu tentang Ki Badri itu. Tentang biografinya tentang biografi Ki Badri. Maunya saya itu dicetak sebelum diterbitkan sebelum saya wisuda. Gitu. Berhubung kendala teknis soal pendanaan waktu itu, akhirnya sebelum diterbitkan saya jadikan persyaratan kuliah waktu itu. Nah, setelah lulus Nurul Jadid baru kemudian diterbitkan menjadi biografi Ki Haji Badri Mastuki. Diterbitkan itu diterbitkan dari penerbit mana, Cai? Di LKS Yogyakarta. LKS Yogyakarta ya. Nah, itu kan tentang proses penulisan. Nah, kira-kira dari isi buku geografi itu hal apa yang mungkin bisa disampaikan, yang ingin disampaikan Caipul tentang sosok Ki Badri waktu itu, Caipul? Ya, sosok Ki Badri itu dari hasil wawancara saya ke beberapa tokoh itu kan banyak tokoh itu. Dari dari sisi politik ya, Ki Badri juga aktif di politik. Dalam arti ya terutama pada saat masih NU menjadi partai politik di situ ya. Dari segi pergerakan, Ki Haji Badri Mastuki itu mantan ketua GP Ansor. Pada saat mondok di Nurul Jadid itu masih mondok Nurul Jadid. Waktu itu Ki Haji Zaini Munaim pendiri Nurul Jadid menjadi Rais Suriyah dan Ki Badri Mastuki Badri Muda itu ketua GP Ansor. GP Ansornya Keraksan di situ. Nah, di buku itu juga berkaitan dengan dakwah. Nah, dalam dunia dakwah Ki Badri itu bukan hanya di tingkat lokal dan nasional. Juga beliau itu ngisi ceramah di Singapura, Malaysia. Sampai keluar negeri ya? Go internasional. Berarti beliau bukan hanya tokoh nasional di kabupaten atau di Indonesia saja ya? Itu di pendidikan ya beliau ya latar belakangnya ya pendidikan termasuk di Pondok Pesantren Genggong. Beliau juga ngajar di sana berarti? Mondok di sana, di Genggong. Mondok di Bata-Bata Makassar, terus berikutnya mondok di Sidogiri. Terakhir mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di Nurul Jadid itulah Ki Badri banyak mengembangkan organisasi, termasuk menjadi mantan kepala pesantren. Itu pernah jadi kepala pesantren dulu. Sebelumnya di Nurul Jadid. Saat di Nurul Jadid itu banyak cerita ke saya itu kesaksiannya alumni Nurul Jadid pada saat di pesantren Nurul Jadid menjadi kepala pondok Ki Badri itu banyak perkembangan yang sangat dahsyat. Ada pencak silat, ada lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu masnya Ki Badri jadi kepala pondok. Gitu. Sebelumnya Sayyid Hamid yang jadi kepala pondok. Sayyid Hamid Keraksan juga ya. Nah, kalau Ki Badri sebagai kiainya Caipul dulu di Pondok Pesantren Badri Tuja, apa yang ingin disampaikan tentang beliau? Kan nututi dulu ya zamannya Ki Badri. Saya sangat nututi beliau. Alhamdulillah saya itu uminya Ki Badri itu di Perenduan juga menjadi guru ibu saya. Gitu. Nah, yang mendorong saya mondok di Badri Tuja itu karena dorongan umi saya santrinya Nyi Fatmah, uminya Ki Badri itu. Nah, Ki Badri itu bagi saya banyak hal yang memberikan inspirasi kepada santri di situ, termasuk saya itu. Yang paling diingat sama Caipul apa kira-kira dawuhnya beliau?
Pernah ya suatu ketika waktu Ramadan itu, saya itu dengan satu asrama santri Madura itu mau pamit pulang. Ya. Tapi waktu itu tanggal pulang Ramadan, pulang libur Ramadan itu tanggal 25 Ramadan. 25 Ramadan. Jadi sebelum 25 itu saya izin pulang ke Madura, mau pamit. Nah saat itu Ki Badri menyampaikan, jangan menjadi santri yang nyeleneh. Jadi santri yang nyeleneh bagi saya itu santri yang tidak taat pada peraturan. Berhubung saat itu Ki Badri tidak ingin santrinya menjadi santri yang nyeleneh. Karena saat itu tanggal 25 Ramadan mestinya pulang di situ. Akhirnya teman-teman saya itu tidak jadi pulang. Termasuk Cak Ipul ya? Termasuk saya. Akhirnya gagal mau pulang sebelum tanggal 25. Tanggal 25. Jadi saya juga alhamdulillah tidak menjadi santri yang nyeleneh. Tidak jadi santri. Ya, tidak menjadi santri yang tidak mentaati peraturan pesantren. Alhamdulillah itu sangat berkesan sekali ya kepada Cak Ipul ya. Sehingga manakala saya ketemu dengan santri di pesantren, saya sering menyampaikan jangan menjadi santri nyeleneh. Ikuti aturan yang ada saja. Ikuti aturan yang ada itu. Sebetulnya pengalaman Cak Ipul itu adalah guru sebetulnya ya. Bisa dituangkan ke teman-teman santri yang saat ini. Terima kasih sekali, ternyata butuh perjuangan dalam menulis buku, dalam belajar juga sehingga bisa menjadi Cak Ipul seperti sekarang ini. Karena keterbatasan waktu teman-teman, kita sedikit ingin mengetahui Cak Ipul ini di Desa Kalikajar Paiton punya komunitas namanya komunitas Yayasan Kali Bambu. Itu apa Cak Ipul? Bisa disampaikan sekilas Cak Ipul? Nah, ini bagian dari rintisan saya. Nah, saya sering juga dulu ke kepala desa banyak menyampaikan ke saya, ini rintisan. Kenapa kok dikasih nama Yayasan Kali Bambu? Nah, Kali Bambu ini bagi saya di sini ini ada memang kali. Kali itu kan sungai. Di sini ada sungai. Sungai itu ya. Terus di dekat di sampingnya, di tepi-tepi sungai itu banyak bambunya. Deretannya banyak bambu, banyak bambunya. Saya itu terinspirasi begini. Ini secara filosofis menurut saya sangat tinggi. Bambu itu juga bagian penting dari sejarah Indonesia. Bagaimana mengalahkan penjajah hanya dengan bambu runcing. Bambu runcing, betul. Namun yang paling sederhana di tempat ini saya mengambil nama Kali Bambu itu karena memang secara kedaerahan ada sungai, yakni kali, ada bambu. Oh gitu. Secara geografis ya? Secara geografis. Nah, di balik itu juga karena saya itu berhubungan langsung dengan dunia literasi. Itu. Nah, Kali Bambu itu juga bagi saya bahan-bahan bambu maunya saya itu dijadikan media untuk literasi, untuk peningkatan literasi dan UMKM gitu. Nah, di sini banyak bambu yang bisa dikatakan tidak produktif ya, dijual begitu saja. Andaikan dijadikan bahan yang lebih dikemas, lebih produktif sehingga menarik minat banyak pembeli itu atau konsumen di situ, maka akan meningkatkan perekonomian gitu kan. Nah, yang berhubungan dengan dunia literasi ini juga berkaitan dengan dunia literasi. Manakala UMKM nanti lebih meningkat, dunia literasi itu menjadi penyeimbang di situ bagi saya. Betul. Makanya sejajar ya. Sejajar. Itu saya itu mengistilahkan lilin. Yayasan ini istilahkan lilin. Lilin itu literasi dan lingkungan. Lingkungannya itu ke Kali Bambunya secara geografis, literasinya bagaimana informasi daerah itu supaya banyak diketahui oleh banyak orang. Itu yang menjadi media saya dan dunia jadi literasi. Harapannya Cak Ipul ya di sini ya. Dan tanggapannya kepala desa gimana Cak Ipul? Tanggapan kepala desa itu memang sangat positif ya. Positif karena juga mengangkat kelebihan di daerah, di desa di setempat. Yang berhubungan dengan dunia literasi sebenarnya saya sendiri kan sekarang menjadi ketua GPMP. Di mana itu Cak Ipul? Di tingkat kabupaten.
Di kabupaten itu saya periode 2001-2005 itu ketua gerakan pemasyarakatan minat baca. Di saat itu saya juga bertemu langsung dengan Duta Baca Indonesia. Golagong itu. Itu saya, pergulatan saya di dunia literasi. Berarti memang Cak Ipul ini fokus dan menikmati tentang dunia tulis menulis dan literasi ya. Literasi. Semoga harapannya beliau ini teman-teman didukung oleh banyak orang, didukung oleh pemerintah setempat, bahkan didukung oleh lingkungan, sehingga literasi itu bisa bangkit di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Desa Kalikajar ini. Karena dunia teknologi sekarang, dunia gadget, banyak teman-teman dari kalangan siswa, bahkan mungkin dari pelajar ya, itu lebih menikmati dunia gadget sama dunia game ketimbang dunia baca dan dunia literasi. Semoga cita-cita Cak Ipul ini bisa tercapai dan kita insya Allah tetap akan dukung. Karena keterbatasan waktu Cak Ipul ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir, apa yang perlu disampaikan pesan-pesan Cak Ipul kepada generasi muda tentang dunia literasi Cak Ipul? Kepada generasi muda, karena saya ini sekarang pengurus Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu ya. Kepada generasi muda saya harapkan bagaimana dunia literasi ini, dunia minat baca ini dikembangkan, supaya terus dikembangkan, terutama dalam hal ini juga dunia literasi yang berhubungan dengan sejarah. Nyaris saya itu dengan mencari jejak sejarah seperti sejarahnya Nahdlatul Ulama, ini Fatayat, Muslimat, terus dan yang lainnya, ini sangat sedikit. Pada akhirnya pesan saya kepada generasi muda ini supaya minat bacanya yang terus dikembangkan, dunia literasinya terus dikembangkan, dan sampai mencapai bagaimana literasi ini mesejahterakan masyarakat. Mesejahterakan. Itu jadi roda ekonomi ya. Jadi roda ekonomi. Semoga jangan anggap literasi ini tidak berhubungan dengan ekonomi. Ini dengan literasi kita lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Dengan literasi kita lebih sejahtera. Itu kata-kata yang sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya Cak Ipul. Terakhir dari kami, nanti kalau kita bilang santri sarjana, jawabannya excellent life gitu Cak Ipul ya. Bisa ya Cak Ipul ya, bersama-sama ya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sajikan. Semoga kisah dan inspirasi ini bisa menginspirasi banyak orang. Itu saja dari kami, kurang lebihnya Santri Sarjana Excellent Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.